Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, selamat datang di podcast Ngerujak Ngerupi seputar pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan bahas tentang tema yang tentunya sedang hot, yang sedang trending, yaitu tentang PPS atau Program Pengungkapan Sukarela. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ara. Saya akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Pada podcast kali ini saya tidak hanya sendiri, saya didampingi oleh dua narasumber yang tentunya sudah berkompeten dan di bidangnya, dan tentunya sudah tidak asing lagi di mata kawan pajak semuanya. Yaitu yang pertama ada Mas Yuan, dan yang kedua ada Mbak Narita. Halo kawan pajak. Oke, kita sapa dulu ini narasumber kita. Yang pertama Mas Yuan, bagaimana kabarnya Mas Yuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih Mas Yuan? Sibuk PPS, Oh, kemudian iya. otomatis mengerjakan permohonan ya. Kan kebetulan saya sebagai penyuluh muda di KPP Pratama Pasar Minggu. Jadi tugas saya beberapa ya melakukan penyuluhan, dan salah satunya adalah penyuluhan melalui podcast seperti ini. Oh, Jadi menyebarkan informasi kepada netizen. Ini bisa disebut netizen nggak ini? Netizen. Bisa jadi. Bisa ya. Oke, gitu Mbak Ara. Alhamdulillah kabar baik. Oke, alhamdulillah. Mbak Narita, bagaimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Ara. Alhamdulillah. Terakhir ketemu kapan ya Mbak ya? Kayaknya pas kita IG live bersama. Oh Bu. iya, Ternyata kita sudah benar saling kenal Mbak, ya. benar, Kita iya, udah saling terakhir kenal IG guys. Live, ya. Oke, nah seperti yang kawan pajak ketahui nih, Direktorat Jenderal Pajak sedang gencar-gencarnya menyebarkan informasi terkait dengan PPS atau Program Pengungkapan Sukarela. Nah mungkin kawan pajak di rumah itu belum tahu apa PPS. Nah mungkin saya ingin bertanya ke Mas Juan nih, apa sih Boleh. Mas PPS ini? Baik, jadi gini, saya akan menjelaskan secara singkat ya. Jadi PPS itu adalah pengungkapan harta yang belum atau baru sebagian dilaporkan di SPT. Jadi apabila teman-teman itu kan punya kewajiban untuk lapor SPT tahunan. Di dalam SPT tahunan itu kan ada harta yang harus diisi, seperti itu. Nah ternyata ada beberapa harta milik teman-teman yang belum dilaporkan gitu. Misalkan gini, teman-teman sebenarnya punya 5 rumah, tapi ternyata di SPT baru 3 rumah yang dilaporkan. Nah untuk mengungkapkan 2 rumah yang belum dilaporkan ini bisa menggunakan program pengungkapan sukarela, seperti itu. Jadi intinya adalah bagi teman-teman yang punya harta belum dilaporkan di dalam SPT, silakan mengikuti program PPS ini. Gitu Mbak Ara. Itu singkatnya seperti itu. Jadi punya harta belum lapor di SPT, ya sudah diungkapkan aja melalui program PPS. Intinya itu. Oke, berarti untuk PPS ini adalah program pengungkapan sukarela untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan ya, Ya, di betul. SPT tahunannya wajib Iya. pajak seperti itu. Nah, Betul sekali. apa nih yang menarik nih Mas Yuan dari PPS ini? Nah, sebenarnya filosofinya adalah kita kembali ke sistem perpajakan Indonesia ya, Mbak Ara ya, Mbak Tata ya. Kan sistem perpajakan itu self assessment. Artinya yang mengakui, yang mengetahui harta, yang mengakui hutang, yang mengetahui penghasilan itu hanyalah orang pribadi itu sendiri, yang bersangkutan sendiri. Ya. Jadi yang tahu penghasilan saya ya saya aja gitu, saya dan istri saya biasanya. Tapi kadang-kadang ada beberapa suami yang tidak Mengetahui. Jangan curhat colongan Pak Iwan. Hati-hati Pak Iwan, istri menonton Pak Iwan. Oke, ya istimewa. Nah, jadi filosofinya adalah dengan adanya ini akan meningkatkan kesadaran bahwa ternyata saya tuh punya kewajiban kepada negara untuk menunaikan pajak, di mana dari penggunaan uang pajak itu akan digunakan untuk pembangunan. Jadi diharapkan juga kepatuhan, kesadaran akan perpajakan itu akan meningkat, sehingga penerimaan negara juga akan meningkat juga otomatis, sehingga bisa membiayai negara. Feedbacknya ke kita juga ya. Ya, baik, dampaknya itu ke juga. wajib pajak juga buat beli vaksin yang terutama yang saat ini sangat ini adalah buat beli vaksin, buat pembangunan seperti itu, pembangunan jalan tol. Jadi dengan adanya itu menariknya di situ kita coba memancing warga negara yang belum punya harta nih. Mungkin para sultan ini, youtuber ini mungkin kalau ada hartanya yang belum lapor silahkan dilaporkan. Seperti itu.
Nah, jadi menariknya di situ ya. Jadi membangkitkan rasa nasionalisme. Gitu. Jadi kesadaran akan pentingnya pajak sehingga saya ada kesempatan ini untuk berbuat baik kepada negara dengan cara mengikuti program PPS ini. Kebetulan saya ada harta yang belum saya laporkan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi menariknya di situ. Intinya kita beri kepercayaan ya. Iya. Kepercayaan. Ayo kita percaya. Oke, terus Betul, kepatuhan betul. juga ya untuk wajib pajak juga. Betul sekali, ya. iya. Oke, iya. Nah, terkait program nih, apa sih program yang ditawarkan dari program pengungkapan sukarela ini, Mbak Tata? Oke, mungkin kawan pajak sekelebat pernah dengar ya terkait program pengungkapan sukarela ini, tapi sebatas kalau PPS ini ada 2 jenis kebijakan. Nah, di situ kita mungkin akan jelaskan sekarang, saya akan bantu jelaskan kepada wajib pajak, saya bantu informasikan bedanya apa sih gitu kan. Dan nantinya mungkin kawan pajak setelah informasi dari kami akan tahu, oh berarti saya ikut kebijakan yang mana. Nah, kebijakan 1 dan kebijakan 2 itu berbeda kawan pajak. Kalau kebijakan yang pertama itu, pertama tujuannya dulu, untuk siapa? Siapa yang bisa memanfaatkan kebijakan 1 dari PPS? Yang bisa memanfaatkan kebijakan 1 dari PPS adalah, yang pertama, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, jadi tidak hanya terbatas pada orang pribadi ya, badan juga boleh, selama wajib pajak tersebut mengikuti tax amnesty. Masih ingat nggak di tax amnesty? 2016 ya? 2016. Ya, oke. Buat kawan pajak yang pernah ikut tax amnesty, itu bisa mengikuti kebijakan 1. Nah, tapi kebijakan 1 ini itu harta apa saja nih yang tercakup di dalam kebijakan 1? Nah, harta yang tercakup di dalam kebijakan 1, Mbak Ara, Pak Iwan, itu hanya harta sampai dengan yang diperoleh sampai dengan 2015 dan belum diungkapkan di tax amnesty. Berarti masih ada ketinggalan ya. Masih ada ketinggalan yang nih. belum Mungkin diungkapkan karena ya. dulu belum punya duit. Jadi masih diumpet-umpetin dulu. Jadi diumpetin, kemudian sekarang ada PPS langsung dikeluarin. Atau masih coba-coba dulu sama tax amnesty. Saya masukin sekian dulu. Ternyata masih ada. Masih ada yang Daripada lain ya. nanti kenanya apa, Pak Iwan? Lebih tinggi ya, otomatis ya. Lebih tinggi kalau nggak diungkapkan. Kalau nggak diungkapkan kemudian pajak itu tahu, maka akan dikenakan tarifnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, maka dari itu kebijakan 1 ini kesempatannya sangat besar untuk kawan pajak yang dulunya pernah mengikuti tax amnesty tapi masih ada harta yang belum diungkapkan. Ungkapkan sekarang. Nah, itu untuk kebijakan 1. Kebijakan 2 bagaimana? Kebijakan 2 agak sedikit berbeda. Kawan pajak, kebijakan 2 ini hanya bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi. Hanya bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi dan tidak oleh wajib pajak badan. Lalu harta apa saja yang bisa tercakup di dalam kebijakan 2 ini? Harta yang tercakup adalah harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 1 Januari ya, 1 Januari 2016. Ya, 1 Januari 2016 sampai dengan tahun 2020, 31 Desember berarti ya, yang belum diungkapkan sampai dengan tahun 2020 di SPT tahunan 2020. Seperti itu. Jadi sedikit berbeda nih, hati-hati kawan pajak. Apa yang nantinya kawan pajak mau ikut kebijakan yang mana, mohon diperhatikan informasi yang tadi kita berikan. Seperti itu, Mbak. Oke, iya. Berarti ada 2 kebijakan ya tadi kawan pajak. Yang pertama ada kebijakan 1 itu untuk orang pribadi dan badan ya sasarannya. Betul. Untuk harta yang belum diungkapkan dari tahun 2015 ke bawah ya Mbak Tata 2015 ke bawah. Oke. Dan ini Dan harus ikut tax amnesty. Oh iya, dan sebelumnya. harus ikut tax amnesty juga nih kawan pajak. Dan untuk kebijakan yang kedua itu hanya untuk orang pribadi ya. Hanya Jadi untuk orang pribadi. badan itu nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Oke, untuk harta yang belum diungkapkan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 seperti Betul. itu. Tapi sebenarnya kalau kita membahas, ini kita diskusi ya. Jadi kalau kita gimana Pak, kalau seandainya itu banyak sekali pertanyaan ya yang ditujukan ke pajak itu, gimana Pak kalau saya dulu nggak ikut TA? TA, oke. Itu berarti OP atau badan ya? Ya, OP atau tahu. badan. Dan Nggak harusnya masalah ya? kebetulan tahun 2015 ke bawah. Jadi kalau kita menjawab bisa ikut PPS, meskipun dia oke. dulunya tidak ikut TA. Namun yang perlu digarisbawahi, nah ini yang pentingnya nih. Namun yang perlu digarisbawahi adalah wajib pajak tersebut tidak akan tidak dapat mendapatkan manfaat dari PPS-nya itu. Oke. Jadi ada kemungkinan kan beberapa sanksinya kan ya kayak entah diterbitkan surat ketetapan segala macam. Nah itu tidak memungkinkan oke. itu. Oke. Jadi kalau bisanya bisa ikut, tapi Monggo tidak- aja ya, monggo monggo aja. Aja, silakan. Ya. Tapi perlu diingat tadi bahwa manfaat yang didapatkan oleh kawan pajak yang mengikuti PPS dengan persyaratan yang terpenuhi, Iya. itu beda dengan yang asal ikut nih, walaupun Betul. Iya. persyaratan nggak terpenuhi tetap ikut, beda ya kawan pajak ya.
betul. manfaatnya nggak dapat. Oke, terkait dengan manfaatnya ya berarti ya. Iya. Betul sekali. Oke, nah mungkin ini banyak nih Mbak Narita di media massa atau mungkin banyak nih kawan pajak yang bertanya-tanya bahwa PPS ini atau program pengungkapan sukarela ini itu adalah tax amnesty jilid kedua. Benar nggak sih Mbak Narita? Aduh, bahwa PPS ini adalah tax amnesty jilid 2. Sebenarnya kalau secara substantif berbeda, Mbak. Oke. Jadi kawan pajak tax amnesty dengan PPS ini berbeda. Nah, letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya secara general ada 2. Yang pertama, yang pasti beda tarif. Benar nggak Pak Yuan? Oke. Beda tarif. Tarifnya Tarifnya lebih beda. rendah waktu tax amnesty itu. Oke. Plus tadi ada 2 kebijakan ya, tidak seperti Iya, tax amnesty. benar. Tax amnesty dia cuman tarifnya berbeda berdasarkan dengan periode kapan ikut. Tidak dibedakan menjadi kebijakan 1 dan kebijakan 2. Nah, itu salah satu perbedaannya. Yang kedua, kalau di tax amnesty itu kan Mbak Era, Pak Yuan, dia ketika ikut tax amnesty, misalkan kawan pajak sedang dalam proses pemeriksaan atau dalam proses bukper, contohnya bukti permulaan. Itu kalau di tax amnesty, selama dia mau ikut tax amnesty bisa dihentikan tuh karena yang bersangkutan ikut tax amnesty. Tapi kalau di PPS tidak seperti itu. Kalau memang kawan pajak sedang dalam proses pemeriksaan atau ada bukti permulaan yang sedang berlangsung, maka wajib pajak kawan pajak tidak bisa ikut program pengungkapan sukarela. Memang sudah dipagari di situ. Jadi kalau yang tax amnesty malah dihentikan, di PPS nggak bisa kawan pajak. Kalau misalkan kawan pajak memang sudah dalam proses pemeriksaan atau bukber, maka kawan pajak memang tidak boleh memanfaatkan program pengungkapan sukarela. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti Cuman berbeda. kedepannya kali ya. Kedepannya nih, Oke. kenapa gimana? Maksudnya gini, mungkin kalau kedepannya tidak diterbitkan ketetapan pajak ya. Untuk yang ikut PPS? Untuk yang PPS Untuk ya. PPS. Oh iya. Ya. Heeh. Oke, iya. Tapi kan itu ketika dia ikut TPS Iya. tidak dalam kondisi diperiksa ataupun tidak dalam kondisi sedang Tidak, buka. betul. Oke, ya. Berarti berbeda ya kawan pajak antara program pengungkapan sukarela dan tax amnesty itu terkait dengan tarifnya yang pertama, dan yang kedua adalah terkait dengan perlakuan untuk pemeriksaannya seperti itu. Nah, saya ingin bertanya nih ke Mbak Narita dan Mas Yuan nih, Oke. apa sih manfaatnya yang akan diperoleh oleh wajib pajak ketika mengikuti program pengungkapan sukarela ini? Oke, manfaat. Mas Yon dulu. Ya salah satunya tadi sudah saya bilang ya, bahwa tidak akan diterbitkan untuk ketetapan yang baru ya untuk DJP, dan otomatis Atas harta yang dilaporkan. atas harta yang dilaporkan gitu. Diharapkannya ya, makanya lebih baik diungkapkan aja kan. Kita terbuka aja. Kita terbuka bahwa ini semua harta saya ini, maka saya ikutkan PPS, saya akan bayar pajak finalnya. Seperti itu. Jadi salah satunya itu, dia nggak akan diterbitkan ketetapan pajak. Oke, terkait ketetapan ya berarti ya. Terkait dengan ketetapan. Boleh saya tambahkan Oh, boleh, ya, Mbak, silakan, ya? silakan. Mbak Narita? Saya tambahin sedikit. Mungkin beberapa kawan pajak ada yang takut nih. Aduh, nanti harta udah dilaporin, udah dibayar nih pajaknya, ntar ujung-ujungnya bisa digunakan untuk penyelidikan contohnya, atau kalau ada tuntutan pidana. Tenang aja kawan pajak, kalau sudah ikut TPS, harta yang diungkapkan itu tidak akan dijadikan dasar untuk penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan hukum pidana. Jadi semua hartanya itu dilindungi kerahasiaan datanya. Jadi tidak usah khawatir, ungkapkan saja, karena di sini kawan pajak tidak usah takut bahwa harta tersebut nanti informasinya akan digunakan untuk penyelidikan, penyidikan, dan juga tuntutan pidana. Oke, baik. Jadi untuk manfaatnya yang akan wajib seperti yang kita ketahui tadi terkait dengan kerahasiaan data ya Mbak Narita. Terus ada juga tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Yuan nih terkait dengan sanksi nih, akan terhindar dari sanksi perpajakannya seperti itu. Nah, Mbak Narita nih, saya mau tanya, sampai kapan sih program PPS ini, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih PPS ini dibuka? Oke, sebenarnya udah berlangsung cukup lama, tapi saya ulangi lagi ya, sebenarnya program pengungkapan sukarela ini berlangsung dari mulai tanggal 1 Januari 2022 Mbak Ara sampai dengan 30 Juni 2022, selama 6 bulan. Tapi kita udah masuk bulan Juni nih, berarti tinggal bersisa berapa hari lagi? 3 hari lagi kawan pajak. Jadi kalau misalkan mungkin kawan pajak masih ragu, ayo dipercepat meyakinkan dirinya, karena ini tinggal 3 hari lagi nih. Walaupun 6 bulan nih Mbak Ara, tapi karena kita podcastnya baru bulan ke-6 nih, emang jadinya rush banget nih. Tinggal sisa 3 hari lagi. Iya, berarti masih ada 3 hari lagi ya kawan pajak bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Betul.
Nah, untuk terkait dengan program kan tadi kita sudah menyampaikan ya. Kemudian ini kan terkait untuk program pengukapan sukarela ini adalah terkait melalui harta yang belum diungkapkan melalui mekanisme pembayaran PPh. Nah, terkait dengan tarif PPh-nya nih, Mas Yuan, berapa nih yang dikenakan? Tarifnya itu ada untuk kebijakan 1 dan kebijakan 2 berbeda ya. Otomatis kalau kebijakan 1 yang tadi peserta TA ya, baik badan maupun orang pribadi itu 6% itu bagi yang mendeklarasikannya ke dalam negeri dan kemudian menginvestasikannya. Ya, itu 6%. Tapi kalau dia hanya mendeklarasikan aja dan repatriasi aja itu 8%. Oh, nggak reinvest ya? Nggak invest. Oke. Tapi kalau dia hanya mengakui aja, misalkan saya punya harta di Singapura, ya. Nggak repatriasi, nggak invest? Ya, nggak invest nggak apa-apa. Saya cuma mengakui saya punya apartemen di Singapura, itu aja. Nah, itu tarifnya adalah 11% untuk yang kebijakan 1. Kebijakan 1. Nah, sedangkan untuk kebijakan 2 itu dimulai 12%. Itu artinya untuk orang pribadi harta diperoleh dari Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 itu tarifnya adalah 12%. Ya, jadi saya mengakui bahwa saya punya uang 1 miliar dan uang itu akan saya investasikan. Ya. Nah, itu 12%. Tapi kalau saya hanya mengakui aja, saya cuma punya uang 1 miliar, maka tarifnya adalah 14%. Ya. Kemudian kalau saya punya harta di luar negeri, apartemen, orang pribadi nih, saya orang pribadi punya apartemen di Singapura misalnya, tapi saya tidak menjual, tidak membawa pulang ke Indonesia atau apa, tarifnya 18% seperti itu. Jadi berbeda tarifnya. Jadi kalau untuk yang tarif paling rendah itu yang 6 sama yang 12 itu punya kewajiban untuk lapor. Karena kan saya mengaku nih saya punya uang 1 miliar, kemudian saya investasikan ke dalam bentuk surat berharga negara. Nah, itu saya jadi datang ke bank Mandiri atau apa, kemudian saya beli harus ada buktinya ya, jangan cuma. Nah, itu saya harus lapor. Doang, Iya. Dan itu saya punya kewajiban untuk lapor. Kalau saya menginvestasikan. Oke. Tapi kalau enggak, ya udah saya cuma mengakui aja, tapi uang itu tetap di bank, tetap ini, atau terserah saya mau saya belikan mobil, saya belikan apa, itu nggak perlu lapor. Itu tarifnya yang tarif tengah tadi. Ya, yang 8% atau yang 14% untuk kebijakan 2 itu. Nah, yang investasi itu juga di hold selama 5 tahun. Kalau di reinvest ya? Iya, harus diinvestasikan selama 5 tahun. Jadi tidak boleh diambil, tidak boleh digunakan untuk apa-apa, karena dan itu pun diberikan ke SBN ya. SBN. Kalau misalkan nih sebelum 5 tahun ditarik nih dananya, bisa batal nggak Bagaimana tuh? PPS? Bisa. PPS-nya. Bisa dibatalkan ya? Oh, bisa. Ini apa namanya, nanti akan ada penyesuaian, penelitian kembali oleh nanti petugas pajak. Nah, itu nanti akan dihitung kembali. Iya. Laporannya apakah sesuai dengan yang diikut sertakan. Berarti nggak bisa coba-coba ya? Nggak bisa coba-coba. Dan batas Harus investasi valid itu berarti. 30 September tahun 2022. 30 September. Jadi kasih waktu ya? Iya, kasih waktu. Misalkan harganya masih di In Singapura. Juni Ya, ya. kan perlu waktu ya Iya, untuk perlu dia, waktu. apalagi kalau nilainya besar, memang perlu waktu, apalagi dari luar negeri. Tadi saya sedikit ingat apa ya, sanksinya ya. Iya, tadi sanksi. kan kalau sanksinya itu kan nanti akan kena tarifnya lebih tinggi. Kalau Oke, misalkan tarif DJP tahu. misal. Misalkan Oke, Mbak oke. Tata itu punya rumah. Oke. Rumah, ya, oke. Amin, alhamdulillah. Amin. Terus saya sebagai petugas pajak ternyata ada data nih, Mbak Tata punya rumah tapi kok di SPT-nya nggak pernah dilaporkan nih. Oke. ya. Nah, itu bisa kena tarif itu 25%. Kemudian Wow, 25%. kemudian dikalikan dengan Nilai. nilai Nilai kenaikan pokoknya 200%. Jadi akan lebih tinggi. ternyata lumayan juga ya sanksinya. Ngeri juga Sangat ya. besar lawan pajak. 25%, 200%. Iya, jadi 200%. lebih enak ikut PPS ini. Lebih enak mudah. ikut Iya. PPS. Mumpung ada kesempatan nih Mumpung ada kawan pajak. kesempatan, mumpung masih ada waktu. Sanksinya soalnya tentunya. tinggi itu sih, itu aja sih. Oke, iya benar. Nah, Mbak Narita nih, Oke. mungkin kawan pajak yang di rumah itu belum tahu nih bagaimana sih Mbak cara untuk ikut PPS. Apakah harus datang langsung ke kantor pajak atau bisa secara online nih? Oke, baik Mbak Era. Untuk ikut program pengungkapan sukarela ya, sebenarnya PPS ini kawan pajak itu semua sudah by online. Sudah by online semua, Mbak Era. By online-nya lewat apa? By online-nya adalah lewat web DJP online. Jadi pastikan kawan pajak yang mau mengikuti PPS punya akun DJP online terlebih dahulu. Nah, nanti di DJP online itu kawan pajak akan mengunduh sebuah form yang dinamakan e-form SPPH.
SPPH. yaitu Surat IFOM, Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta. Oke. Mungkin baik. buat kawan pajak yang sudah terbiasa dengan IFOM PDF, Sering lihat. Oh, kayak sering lihat lapor mirip-mirip. SPT tahunan itu ya? Iya, mirip-miripnya Tahunannya. dengan IFOM PDF SPT tahunan. Isinya beda, tentu saja kalau secara format berbeda, tetapi Mekanismenya mungkin sama. kurang lebih Mekanisme sama. sama. Jadi nanti kita akan mengunduh yang namanya form PDF, nanti kita buka lalu bisa diisi. Jadi form PDF itu bisa diisi, Mbak Ara. Tinggal diisi, dilengkapi, lalu dikirimkan melalui online juga. Jadi semuanya sudah serba paperless, sudah online, sudah paperless semuanya. Tidak lagi harus mengisi formulir lalu datang. Kan kalau dulu TA seperti itu ya, Ya, ngisi ngisi formulir formulir. datang. Kalau sekarang nggak usah. Antri ya. Betul, bisa dari mana saja, yang penting kawan pajak punya akses dan juga sudah punya akun DJP online. Dan yang penting dokumen pendukung. Oh, Karena iya. kan ada harta sama utang itu yang untuk mengurangi ya. Jadi kayak Betul. tadi misalkan Mbak Tata ini punya rumah, ternyata rumahnya masih KPR, masih hutang, masih nyicil. Saya pikir sebagai contoh sudah lunas, ternyata masih KPR Enggak, juga. masih nyicil. Jadi misalkan Jangan baru cicil 1 bulan. iya bisa jadi. Kalau cicil 1 bulan kenanya lebih gede. iya. Jadi di Batu dalam bata itu. Iya. Jadi di IFOM yang tadi disampaikan Mbak Tata, ketika kawan pajak itu mau ikut PPS, kemudian dia mendownload IFOM-nya. IFOM-nya. Nah, yang IFOM diisi itu apa PPH-nya. sih? Diisi yang kolom atasnya itu hartanya. Ya. Harta, oke. Hartanya rumah. Ya kan, rumah itu kan pasti ada sertifikat. Sertifikatnya atas nama siapa nih? Bisa jadi masih menggunakan atas nama pemilik lama atau nama orang tua atau apa, nama temennya atau siapa, bisa jadi nominal atau udah atas nama Mbak Tata. Kemudian nomor sertifikatnya berapa? Kemudian harganya berapa, harga perolehannya. Nah, itu di atas tuh harta. Di bawahnya utangnya. Jadi kalau misalkan ternyata tadi rumahnya harga 1 M, ternyata hutang pokoknya tanggal 31 Desember 2020 itu masih ada sisa cicilan 300 juta misalkan, yaitu mengurangi dari harganya itu. Ya, tapi ada batasannya, itu maksimal kalau orang pribadi kalau nggak salah 50%. Berarti utang yang terkait dengan harta yang Iya, harta dilaporkan ya. yang boleh diakui hanya 50% aja. Iya, jadi nilai rumah berapa dikurangin pokok pajak. Nah, kemudian dikalikan tarif yang tadi saya sampaikan. Kalau dia nggak diinvestasikan ya sudah, berarti kan otomatis nggak mungkin diinvestasikan dong, kan Iya, rumah, betul, ya kan? betul sekali. Nah, jadi karena dia rumah maka otomatis dia menggunakan yang tarif tengah. Oh, yang Ya, hanya mengakuin aja. Negeri ya, Iya, mengakui. kan kalau tarif 1 saya harus Diinvestasikan. iya, rumah Iya. itu saya jual, rumah Mbak Tata dijual. Investasi 5 tahun lagi kan. Tahun lagi nggak boleh dipandang-pandang. Nggak boleh. Akhirnya nggak punya rumah. Ya, bisa jadi. Gitu, jadi otomatis dia ikut yang kedua seperti itu. Oke. Betul, Kurang jadi lebih seperti itu ya. kemudian jadi di IFOM itu juga otomatis menghitung ya Mbak Tata ya. Jadi Otomatis. nggak Oh, perlu- oke. nggak perlu Sudah ada formulanya udah, ya. Jadi tinggal berapa nih yang harus dibayar. Iya, betul gitu. Oke ya, seperti itu ya kawan pajak. Jadi untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini cukup buka aja di DJP online ya. Betul. Kan sudah punya login terlebih dahulu untuk bisa login di DJP online. Nggak perlu lagi kawan pajak datang antri-antri kantor pajak. Isi Cukup di rumah formulir. aja, cukup di Betul. kantor aja, buka laptop sudah bisa seperti itu. Nah kemudian nih Mas Yuan, Mbak Ya. Nata. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada kawan pajak yang ada di rumah nih. Baik, silahkan kawan pajak Penutup seperti ini, itu. iya. Saya berpesan, mari kita tingkatkan nasionalisme kita kepada bangsa dan negara ini dengan mengikuti PPS ini. Jika memang kawan pajak ini masih ada harta yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan, ya, agar negara ini kebetulan kita ini lagi pengeluaran kita lagi banyak, ada pembangunan jalan tol, ya kan, vaksin, apalagi membantu pemulihan ekonomi nasional, ya, karena duitnya akan dipakai untuk pembangunan sehingga roda perekonomian negara itu akan berputar, Mbak Ke Tata. kita lagi lah intinya Kita ya. lagi. betul. Apa yang Oke. kawan pajak kontribusikan ke negara tentunya akan kembali lagi ke kita. Balik Betul. ke kita. Dan satu lagi mungkin Mbak Ara, mungkin kawan pajak masih ada yang takut, khawatir, aduh iya atau enggak ya, bener nggak ya, atau ini bermanfaat nggak ya untuk saya gitu. Jangan khawatir kawan pajak, jangan takut untuk konsultasi dulu nih sebelum kawan pajak pada akhirnya nanti akan memanfaatkan PPS ini. Nah, kita di KPP Pasar Minggu, kawan pajak setiap harinya, setiap hari kerja tentunya, itu membuka layanan helpdesk khusus PPS yang bisa kawan pajak datangi untuk bertanya informasi, maupun siapa tahu kawan pajak masih ada yang bingung, sudah siap nih, sudah siap mental nih, saya mau ikut program PPS tapi takutnya ada yang salah, monggo datang aja
Mulai dari informasi, konsultasi, sampai dengan panduan bagi kawan pajak untuk memanfaatkan PPS ini bisa dilakukan di kantor pajak, dipandu oleh rekan-rekan dari KPP Pasar Minggu. Maupun mungkin kawan pajak yang memang mungkin malas datang ke KPP atau tidak punya waktu, kita juga membuka layanan helpdesk online melalui WhatsApp helpdesk. Begitu Mbak Dara. Jadi tidak usah khawatir kawan pajak, masih ada 3 hari ini, mari kawan pajak bagi yang memang sudah punya rencana direalisasikan segera, karena kita tidak tahu nih Mbak Ara kapan lagi nih ada program sebagus ini nih dari pajak. Ya, kita Diberi kesempatan doakan lagi ya. Kita doakan juga semoga kawan pajak ini mendapatkan hidayah. Itu yang terpenting. Untuk mengikuti PPS ya. Tiba-tiba dia Allah memberikan hidayah, oh ya ikut PPS. Jangan sampai nanti terlambat, jangan sampai masih ada harta yang belum dilaporkan, maju mundur, akhirnya malah rugi nanti di belakang. Kena sanksi, repot sendiri. Repot sendiri. Mumpung Dan ada lebih program tinggi. bagus, iya. Mumpung ada program bagus, manfaatkan kawan pajak. Manfaatkan. Oke, ya. Nah, seperti itu ya kawan pajak, bagaimana semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita pada episode kali ini sudah jelas dan sudah lengkap tentunya. Terima kasih kepada Mbak Narita, Iya, terima sama-sama, kasih Mbak Ara. kepada Mas Yuan yang sudah bersedia hadir di podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast pada episode kali ini. Jangan lupa ajak teman, ajak kawan, ajak kerabat untuk like, subscribe di YouTube channelnya KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada kawan pajak, jangan lupa mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, yuk ikutan PPS. PPS, gotong royong, adil, setara. Saya Ara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.